Satu pistol yang sama akan berbeda hasilnya antara si A dengan si B. Si A yang terlatih penembak jitu, sekali jedor walaupun jauh kena, pas tepat di sasaran. Si B karena bukan penembak jitu, berkali-kali didor, satu pun tidak kena. Pistolkah yang salah? Bukan. Tapi yang menembaknya belum profesional. Yang profesional sekali tembak langsung masuk ke jantung hati, langsung mengenai sasaran. Nah, begitu juga doa akan bermacam ragam efektivitasnya tergantung kepada orang yang berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin azakumullah. Saudara-saudara jamaah subuh Masjid Salman Al-Farisi, Rawamangun, Jakarta Timur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pertemuan pertama kemarin setelah Covid, kita sudah membahas hakikat cinta kepada Rasul. Bagi yang tidak mengikuti kemarin atau yang ketinggalan, bisa dilihat di YouTube. Ini sudah naik ke YouTube dengan mencarinya di Saiful Bahri Abul Azmi. Nah, sekarang pertemuan yang kedua, sesuai dengan yang disampaikan oleh DKM tadi, kita akan membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa. Kitab ini adalah hasil karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sejenak kita berkenalan dengan ulama besar ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris bin Makki Zainuddin Az-Zuhri Ad-Dimashqi Al-Hambali. Kunyahnya Abu Abdillah, sementara laqabnya adalah Syamsuddin. Laqab ini adalah gelar. Syamsuddin adalah matahari agama. Nah, beliau lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau lahir tahun 691 Hijrah, tepatnya tanggal 7 Safar di Damaskus. Ayahnya Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian gurunya yang terkenal di samping banyak guru yang lain adalah Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ini adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya juga banyak. Di antara muridnya yang terkenal adalah Ibnu Katsir. Terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir, itu adalah murid daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Juga Ibnu Rajab Al-Hambali, itu juga murid beliau. Kemudian tentang judul kitab Ad-Da' wad-Dawa, artinya obat dan penyakit. Ya, obat dan penyakit. Terambil daripada sebuah hadis yang sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'ud. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'u da'i bara'a biidznillah. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Nah, jadi dalam kitab ini
beliau rahimahullahu ta'ala akan membeberkan penyakit-penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit rohani, dan beliau juga akan memaparkan kepada kita apa saja obat yang ampuh untuk mengobati penyakit tersebut. Ya, kitab ini juga sudah ditahqiq. Ditahqiq itu artinya sudah diteliti dan diberikan ulasan secukupnya oleh Fadilatul Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi. Tentu ada di antara kita kenal dengan beliau. Dulu pernah kita undang beliau ke Istiqlal beserta 3 masyayikh yang lain, semuanya murid Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dan beliau ini baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu. Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu yang mentahqiq kitab ini. Dan kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta. Silahkan kalau yang mau mengkoleksi. Kita kembali, ada wadawa, penyakit dan obat. Dalam bab yang pertama, beliau rahimahullah ta'ala memperkenalkan kepada kita obat yang pertama adalah doa. Obat yang pertama, yaitu di bab yang pertama ini adalah doa. Jadi doa berfungsi sebagai obat, bahkan sekaligus berfungsi sebagai senjata. Jadi ketika ada musuh yang menyerang, dihadapi dengan doa, doa inilah yang akan melawan musuh ini. Tapi kalau ternyata musuh ini berhasil menguasai kita dan kita diserang, kita sakit, doa ini jugalah yang akan mengobati. Masya Allah, demikian luar biasanya doa. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Masya Allah. Ternyata kita punya senjata, Pak. Tapi bukan senjata api. Tidak senjata tajam. Bahkan senjata yang tidak terlihat oleh pasangan mata manusia. Senjata itu ada, tapi tidak terlihat oleh panca indera manusia. Buktinya yang menggunakan senjata ini pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat beliau. Nah, sekarang kita masuk ke sirah nabawiyah sebentar. Tentu kita pernah mengenal perang yang paling besar itu adalah perang Badar. Perang Badar disebut dengan perang yang dahsyat. Betapa tidak? Hanya dengan 313 orang kaum muslimin dikumpulkan oleh Rasulullah, alhamdulillah berhasil memukul mundur 1000 orang kafir Quraisy. Tidak masuk akal, saudara-saudara. 313 orang kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memukul mundur, mengalahkan 1000 orang tentara kafir Quraisy. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang tergeletak, tewas ditebas oleh pedang kaum muslimin. Lalu kita bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kaum muslim ini bisa menang di perang Badar?
ada senjata rahasia. Apa itu? Doa. Di samping pertahanannya adalah zikir. Zikir adalah pertahanan hisnul muslim, pertahanan orang-orang muslim. Sementara doa, kata Nabi SAW, silahul mu'min, senjatanya orang-orang mukmin. Wa ibaduddin wa nurus samawati wal ardh. Dan doa itu jugalah yang berfungsi sebagai tiang agama serta cahaya langit dan bumi, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Lalu bagaimana cara kerjanya doa ini untuk melawan musuh? Tadi dikatakan ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Bagaimana cara kerjanya doa ini? Doa ini sebagaimana senjata-senjata yang lain punya kemampuan yang berbeda. Tergantung orang yang berdoa. Tergantung orang yang berdoa. Contoh, satu pistol yang sama akan berbeda hasilnya antara si A dengan si B. Si A yang terlatih penembak jitu, sekali jedor walaupun jauh kena, pas tepat di sasaran. Si B karena bukan penembak jitu, berkali-kali didor, satu pun tidak kena. Pistolkah yang salah? Bukan. Tapi yang menembaknya belum profesional. Yang profesional sekali tembak langsung masuk ke jantung hati, langsung mengenai sasaran. Nah, begitu juga doa akan bermacam ragam efektivitasnya tergantung kepada orang yang berdoa. Makanya dijelaskan dalam kitab ini ada 3 macam efektivitas daripada doa tadi. Pertama, doa itu lebih kuat daripada musuh. Musuh yang dimaksud musuh yang tidak kelihatan. Ya, musuh yang dimaksud adalah musuh yang tidak kelihatan. Dari serangan hawa nafsu, dari serangan syaitan, termasuk juga dari berbagai macam musibah, baik musibah bencana alam ataupun musibah bencana tragedi kemanusiaan. Semua itu akan menyerang jiwa kita, menyerang nurani batin kita, membuat kita kolab, membuat kita galau. Nah, yang pertama, efektivitas yang pertama, doa lebih kuat daripada musuh, daripada musibah yang datang. Maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah itu. Doa kita mampu mencegah musibah itu, sehingga musibah itu tidak mengenai kita. Ini yang senjata yang mumpuni. Bukan hanya senjata yang mumpuni, tapi yang mempergunakan juga profesional. Efektivitas yang kedua, macam efektivitas yang kedua, doa lebih lemah daripada musibah, daripada musuh yang menyerang. Mungkin yang berdoanya kurang khusyuk, yang berdoanya kurang yakin, yang berdoanya bergelimang dosa, yang bergelimangnya masih hanyut dengan kehidupan dunia, maka ketika menembakkan senjata itu tidak tepat sasaran. Ketika doanya lebih lemah seperti itu, akibatnya apa? Ia tetap dikalahkan oleh musuh, oleh musibah yang datang, serangan hawa nafsu, serangan syaitan, iblis laknatullah alaih, sehingga dia dikuasai hawa nafsu, musibah tetap menyerang dia, akan tetapi, nah ini fungsi yang kedua.
rasa sakitnya bisa berkurang. Rasa sakit yang dirasakan ketika musibah datang menyerang akan berkurang dengan perannya doa tadi. Nah, jadi ketika doa kurang berperan sebagai senjata, maka doa itu akan berperan sebagai obat. Nah, inilah ada, ya, ada wadawa, penyakit dan obat, akan berfungsi sebagai obat. Lalu efektivitas yang ketiga, macam efektivitas yang ketiga, antara doa dengan musibah, dengan serangan musuh, apakah dari hawa nafsu, dari iblis atau syaitan tadi, seimbang, sama-sama kuat. Nah, maka apa yang terjadi, ya, satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Nah, inilah digambarkan oleh beliau di awal kitab yang pertama ini, bagaimana cara efektivitasnya doa. Pertama, dalam menyerang musuh yang menyerang. Kedua, dalam mengobati penyakit. Kembali Al-Hakim meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, masih di dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadar wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamah. Sikap waspada, ya, hati-hati, waspada, kan suka begitu. Sikap kehati-hatian dan kewaspadaan tidak akan mampu menolak takdir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berhati-hati dan waspada itu hanya sekadar berusaha. Hasilnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sesuai takdir. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, dan Allah itu berbuat sekehendaknya. Sementara itu, kata Nabi, doa memberikan manfaat kepada hal-hal baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Doa masih bermanfaat, masih ada efektivitasnya, baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Ya, ketika musibah itu turun. Nah, tentu kita sering mendengar berita tentang musibah. Dulu ketika tsunami melanda Aceh Darussalam, di mana Aceh luluh lantak, ya, datar semua, ya, oleh tsunami. Banyaklah korban bergelimpangan. Ini musibah terbesar di Indonesia. Tapi apa yang kita lihat, saudara-saudara, ada satu masjid yang masih berdiri kokoh, ya. Satu masjid yang berdiri kokoh. Kenapa? Karena di masjid itu banyak orang yang berdoa. Apalagi di situ juga, ya, di Aceh maksudnya, ada madrasah. Ada madrasah yang bangunannya hanya dari papan, bukan dari tembok. Ketika bangunan dari tembok luluh lantak, hancur berantakan, madrasah yang dari papan ini masih berdiri utuh. Nah, ini di antara contoh bahwa doa itu bisa mempengaruhi, bisa bermanfaat terhadap musibah, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, demikian juga gempa bumi di tempat-tempat yang lain.
Begitu juga banjir bandang, ada satu rumah air itu bersibak saja, menghindari. Ini diantara bukti keampuhan daripada doa. Masih diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Thauban, ya, dari Thauban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa du'a, wa la yazidu fil umri illa al bir, wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Jadi umpamanya takdir itu kurang mengenakkan kita, ya, secara naluri kemanusiaan, ya tentu kita tidak mau sakit, tidak mau kehancuran, tidak mau kebakaran, tidak mau kemalingan, kehilangan. Lalu dengan kita berdoa, musibah itu ternyata bisa berubah. Takdir itu bisa berubah. Nah, jadi kita ulang apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu melainkan doa. Melainkan doa. Selanjutnya, wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambahkan usia melainkan kebajikan. Melainkan kebajikan. Usia yang pendek, usia yang panjang, itu suatu hal yang ma'ruf bagi kita. Ada yang usianya beberapa hari saja meninggal. Ada yang berusia sudah lebih 100 tahun masih hidup. Ini bermacam ragam manusia. Nah, untuk menambah umur itu, memanjangkan umur itu adalah kebaikan. Nah, memanjangkan umur ini ada dua pengertian. Ada secara hakiki, ada secara majazi. Secara hakiki sebenarnya umurnya panjang, benar panjang umurnya. Secara majazi, secara kiasan, umurnya tidak panjang, tapi sampai akhir zaman namanya disebut-sebut. Wah, ini banyak ulama kita, ya, termasuk Imam An-Nawawi, umurnya tidak terlalu panjang. Ibnu Taimiyah, umurnya tidak terlalu panjang. Tapi sampai sekarang beliau masih kita sebut-sebut. Kita mengkaji Riyadhus Shalihin, kita menyebut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai penulisnya. Kita mengkaji Arba'in An-Nawawiyah, kita menyebut penulisnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menunjukkan umurnya panjang, ya. Walaupun jasadnya sudah meninggal, tapi keilmuannya, kitabnya masih kita lalap sampai hari ini. Nah, begitupun Ibnul Qayyim, guru daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang kita baca kitabnya pada pagi ini, sampai hari ini kitabnya berjilid-jilid masih kita baca. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, ya, demikian juga, ya, kalau lokal di negeri kita Buya Hamka, sudah lama beliau meninggal, tapi ilmunya masih kita manfaatkan, termasuk istiqamahnya masih kita tiru. Ketika beliau mengharamkan Natal, ya, mengharamkan menghadiri Natal bersama, apalagi mengucapkan selamat Natal. Siapa ketua MUI yang berani mengeluarkan fatwa haram? Hanya Buya Hamka. Walaupun beliau mempertaruhkan kursinya sendiri, ketika disuruh merubah fatwa ini beliau tidak mau, beliau lebih memilih mundur daripada merubah fatwa keharaman Natal. Jadi sampai hari ini masih kita kenang. Nah, ini orang yang dipanjangkan umurnya secara tidak secara bahasa kiasan.
Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Ini penting kita garis bawahi. Sering kita ngelamun, gimana ya kok seret amat rezeki saya, gimana ya kok duit di dompet saya yang jantan semua, nggak ada yang betina, artinya nggak berkembang gitu loh ya, kok seret rezeki saya. Nah, ini diberitahukan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Maka bersihkanlah diri dari dosa, berdoalah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, perbanyak istighfar. Maka sumbatan pintu rezeki itu akan terbuka, insya Allah rezeki akan mengalir, rezeki kita akan dimudahkan ya. Ketika dosa kita sudah berkurang, kalau tidak bisa habis, berkurang setidaknya dengan apa? Dengan bertaubat dan memperbanyak istighfar. Nah, istighfar ini bagian daripada doa. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, terutama dalam zikir pagi dan petang kita rutinkan berapa kali? 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, cobalah rutinkan, insyaallah rezeki kita akan mengalir deras. Itulah bukti bahwa doa itu berfungsi sebagai satu senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang datang dari luar. Musuh itu adalah musuh yang tidak kelihatan, musibah yang melanda, godaan hawa nafsu, godaan daripada syaitan ya. Nah, itu akan ditangkis oleh doa supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berfungsi sebagai obat. Oleh sebab itu, demikian urgennya doa ini, maka selalulah sering-sering berdoa ya. Perbanyaklah doa di setiap waktu dan di setiap tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih, man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yang tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Ini menunjukkan orang yang sombong, orang yang merasa cukup, orang yang merasa tidak kekurangan sehingga tidak mau lagi meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Mu'min. Dalam Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 60. Wa qala rabbukum, Rabb kalian telah berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan kuijabah permintaanmu, akan kuijabah doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya barang siapa
yang takabur, ya, yang takabur, yang merasa sombong, tidak mau berdoa kepadaku, ibadahnya juga berkurang, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Al-Mu'min surah 40 ayat 60. Nah, berdasarkan ayat ini, maka tadi Nabi mengatakan, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, malas berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sebagian kaum muslimin, ya, jangankan di luar sholat, ketika sholat pun dia tidak mau berdoa. Selesai sholat pun, sebelum sholat dia tidak nampak, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang doa itu tidak harus kedengaran, doa itu tidak harus kelihatan, ya. Kenapa? Karena doa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisirri wa dunal jahri, dengan berbisik, suara perlahan tanpa mengeraskan suara, sebagaimana Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 55 dan 205. Dalam riwayat yang lain, hadis dari Anas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Hakim kembali dalam kitabnya Al-Mustadrak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu fid du'a. Janganlah kalian itu lemah dalam berdoa. Janganlah kalian itu lemah dalam berdoa. Kenapa? Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahad. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa dikarenakan doa. Gak ada orang yang sakit gara-gara sering berdoa. Gak ada orang miskin gara-gara sering berdoa. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Nabi, tidak ada orang yang binasa karena berdoa. Nah, kenapa kita malas berdoa? Kecuali karena banyak makan kolesterol, makan jeroan, ya, kita jadi kolesterol kita tinggi, kita jadi sakit. Nah, kita nggak mau makan jeroan. Nah, tapi tidak demikian dengan doa. Tuh orang itu tadinya sehat itu, sekarang kok sakit karena rajin berdoa itu jadi sakit. Ya, nggak ada seperti itu. Jadi doa itu tidak akan membuat kita binasa. Maka sering-seringlah berdoa. Janganlah kalian lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya doa itu tidak akan membuat orang-orang jadi binasa. Kemudian Al-Auza'i juga menuturkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah menyukai orang yang terus-menerus dalam berdoa. Nah, inilah diantara, ya, bedanya kita dengan Allah. Kan ketika mempelajari tauhid asma wa sifat, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang setara, yang serupa dengan Allah. Di antara ketidakserupaan kita dengan Allah, kalau kita sekali orang minta kita kasih, 2 kali orang minta kita kasih, 3 kali, kok jadi langganan ya? Sekali orang bantu kita kasih, 2 kali orang minta bantu kita kasih, 3 kali orang minta bantu, kita udah mikir, emangnya gua ini kakek lo, emangnya gua ini orang tua lo, kok jadi langganan? Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita meminta, semakin sering kita berdoa, semakin sering kita bermohon, itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita kan terbalik. Kepada Allah kita bosan berdoa, bosan meminta. Tapi kepada manusia kita sering meminta, menadah. Akhirnya kita dijajah oleh manusia. Saya ulang, ketika kita sering meminta kepada manusia, maka kita akan dijajah oleh manusia. Jangankan minta, ngutang saja. Ya, tentu ini sudah jadi rahasia umum ya, tidak perlu kita ceritakan secara detail. Sejak kita banyak ngutang ke asing, sejak kita banyak ngutang ke luar negeri, sekarang sudah kita rasakan kita diatur asing, kita dijajah oleh asing. Termasuk kehidupan beragama kita diatur oleh asing. Kenapa? Suka nadah, minjem-minjem, ya. Minjam bukan minta, apalagi minta. Jadi Nabi sudah mengajarkan, perbanyaklah minta kepada Allah, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Tapi realisasinya ya, bagi kita terbalik. Kita malas berdoa kepada Allah, malas meminta kepada Allah, cepat bosan. Sementara kepada manusia kita lebih rajin minta, minjam. Yang dulu belum terbayar minjam lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pinjamannya pakai bunga lagi, rentenir. Inilah permasalahan kita. Nah, jadi kita ulang. Oleh karena demikian pentingnya doa, maka banyak-banyaklah berdoa. Sering-seringlah berdoa, kapan saja dan di mana saja. Setelah itu, dalam berdoa tidak boleh tergesa-gesa. Ketika berdoa, kita tidak boleh tergesa-gesa. Ini salah satu kesalahan kita dalam berdoa, yang juga akan dapat menghalangi terkabulnya doa. Apa itu? Kita maunya instan, ya. Sekarang minta, sekarang juga dapat. Sekarang berdoa, sekarang juga diijabah. Tapi kadangkala kita melupakan prosedur, kita melupakan timing, ya. Jadi berdoa ini ternyata ada juga timingnya, ada juga prosedurnya, ada juga syarat-syaratnya. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Jadi perjalanan kita masih panjang, Pak. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mengkhatamkan kitab ini, menamatkan kitab ini. Nah, jadi kadang-kadang karena kita kurang syarat dalam berdoa, diri kita berlumuran dengan dosa dan maksiat, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, terlalu rakus dengan dunia, takut mati. Nah, maka doa kita lambat diijabah oleh Allah, permintaan kita lambat dikasih oleh Allah. Lalu kita bosan. Kita maunya sekarang minta, sekarang dikasih, sekarang berdoa, sekarang diijabah. Maunya kita begitu, instan. Ini penyakit. Tidak boleh, ya, instan, terburu-buru, ojo ke susu, ya, kata orang sono. Nggak boleh. Ini salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Tergesa-gesa. Ia menganggap doanya lambat dikabulkan, lantas ia pun merasa jenuh dan letih sehingga akhirnya meninggalkan doa. Tidak mau lagi. Kok nggak berdoa? Ogah gua. Kenapa? Udah berapa lama saya doa, udah capek, tangannya gini terus nggak dikasih tuh. Nah, ini penyakit kita. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, ini ibarat orang yang menabur benih, ya. Kita bercocok tanam, ya, mungkin kita bukan petani, ya. Nah, tapi setidaknya di pekarangan kita kan ada kembang, di pekarangan kita kan ada bunga,
Ya, coba sekarang ditanam, kadang-kadang besok belum tumbuh. Sekarang disemai bibitnya, besok belum tentu tumbuh. Kita nggak sabar, udah buang aja lah. Ya nggak jadi. Hanya orang yang bersabar itulah yang bisa akan memetik buah. Begitu juga orang berdagang, begitu digelar dagangannya, langsungkah datang pembeli? Belum tahu, perkenalan dulu. Sudah, kalau orang sudah merasakan, kalau kita dagang masakan, nikmatnya masakan kita, baru orang kan datang lagi. Kita dagang pakaian, begitu orang sudah tahu pakaian yang kita jual berkualitas dengan harga yang bersaing, besok akan datang lagi. Tapi hari pertama belum ada. Mungkin baru orang lihat-lihat saja. Nah, begitupun ketika berdoa, jangan sekali berdoa langsung diberi oleh Allah. Sekali meminta langsung dikabul oleh Allah. Tidak instan, saudara-saudara. Butuh waktu. Ya, Allah itu akan mengijabah doa kita. Butuh waktu. Allah itu akan memberikan apa yang kita minta. Kenapa? Karena pertimbangan kita beda dengan pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu yang lebih baik untukmu. Sebaliknya, boleh jadi yang kamu suka itu tidak baik untukmu. Untuk memudahkan pemahaman, saya buat ilustrasi. Kita punya anak 2. Ini contoh saja, bukan nyuruh KB enggak ya. Dan juga bukan kampanye KB, tidak. Kita punya anak 2 atau 3 lah. Atau 3 lah, supaya nanti jangan ada syubhat. Kita punya anak 3. Ya. Yang satu di perguruan tinggi, kuliah. Yang satu di SMA atau SMP. Yang satu di SD. Ketika yang di perguruan tinggi, yang sudah kuliah, yang jarak kampus dengan rumah kita sekian kilometer, lalu minta motor kepada kita, ya, langsung besok kita ke showroom, ya, kita beliin motor, atau setidaknya kita cari motor second kalau dana kita belum cukup, cepat kita kabulkan. Bagaimana kalau anak kita yang masih di SD juga minta motor? Bapak, si abang sudah punya motor, kok saya belum? Beliin juga dong. Apa besok kita beliin juga? Tidak, sudah. Ntar ya, kalau bapak sudah punya uang, kan begitu. Ntar ya. Sampai kapan ntarnya iyahnya? Ya sampai dia kuliah baru kita belikan juga motor. Atau SMA pada paling tidak. Apa pertimbangan? Anak SD itu kalau dibelikan motor akan membahayakannya. Jadi yang baik untuk anak SD itu tidak baik menurut orang tua. Demikianlah kiranya Allah Subhanahu wa taala, yang baik menurut kita supaya doa kita cepat diijabah, permintaan kita cepat dikasih, baik menurut kita, tapi tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum bisa memanage yang kita minta itu. Mungkin kita masih SD menurut Allah Subhanahu wa taala. Kok masih SD, Ustaz? Ini jenggot saya udah putih, rambut saya udah putih, udah kepala 6, saya udah kepala 7, saya, Ustaz. Kok masih SD? Iya, secara umur kita sudah dewasa, secara umur kita sudah tua, tapi secara manajemen, ya, mengelola harta, kita masih SD menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah belum kasih kepada kita. Mendingan seperti ini saja, rezekinya pas-pasan, 5 waktu rutin ke masjid berjamaah, daripada nanti dikasih harta yang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu yang lebih baik untukmu.
Percayalah kepada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, tidak pernah pilih kasih, Ar-Rahim, maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Nah, oleh sebab itu ya, dalam berdoa tidak boleh buru-buru. Berdoa terus, minta terus. Kapan dikasih Allah, serahkan kepada Allah. Tawakal illallah. Kenapa demikian Ustaz? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah lebih tahu. Allah lebih mengerti dengan kita hambanya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Allah sediakan. Sekarang kenapa belum disediakan Allah? Menurut Allah kita belum butuh. Menurut Allah kita belum butuh. Nah, ini kita harus bisa memisahkan antara kemauan dan kebutuhan. Kemauan ibarat samudra tiada bertepi. Mau ini, mau semua. Tapi kebutuhan sebenarnya tidak seberapa. Karena seringkali manusia ditunggangi oleh hawa nafsu, maka kemauannya tidak terbatas. Kalaulah manusia itu diberi selembah emas, kata Nabi, pasti dia minta lembah yang kedua. Kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Begitu seterusnya. Kapan habisnya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka masuk ke liang kubur, baru habis kemauan manusia ini. Sebelum mereka masuk ke liang kubur, kemauannya tidak akan habis. Dapat ini lagi, dapat ini lagi, dapat ini itu lagi. Begitu seterusnya. Nah, kembali kita jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Setiap doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak terburu-buru. Ya. Yaqul da'watu falam yustajab lih. Yaitu dengan berkata, saya sudah berdoa tapi belum juga dikabul oleh Allah. Orang yang tergesa-gesa itu tandanya adalah seringkali menggerutu, seringkali menggedumel. Saya sudah berdoa Ustaz, tapi belum juga dikasih oleh Allah. Udah pegel tangan ini, berdoa terus, begini terus, tapi belum juga kehidupan saya begini-begini juga. Itu teman saya sebelah gak berdoa, dia cepat, duitnya betina semua, berkembang biak duitnya. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang tidak sabar. Tanda orang-orang yang suka tergesa-gesa, ya, terburu-buru. Tidak boleh begitu. Berdoa terus, minta terus. Perkara kapan dikasih, serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Sahih Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu li 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah wa mas isti'jal? Qal yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u du'a. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa hamba akan terkabul selama tidak berdoa untuk kemaksiatan atau untuk memutus silaturahim, dan selama ia tidak tergesa-gesa. 3 syarat doa tidak terkabul. Pertama, doa untuk maksiat. Kedua, doa untuk mutus silaturahim. Yang kedua, doa yang tergesa-gesa. Ini penyakit. Ini doa tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apakah bentuk tergesa-gesa itu?" Nabi menjawab, "Hamba tadi berkata, aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa, aku sudah berdoa. Tapi apa hendak dikata, Allah belum juga mengabulkan doaku. Ia merasa jenuh, merasa letih, lalu akhirnya meninggalkan doa." Makanya Allah tidak jadi mengijabah doanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim